Masih bersama Yesi Winata yang akan menemani Anda dalam program Live Update Seleb edisi 21 Mei 2023. Dalam beberapa waktu ke depan akan kami sajikan informasi seputar kehidupan selebriti Indonesia terkini. Selengkapnya hanya di Live Update Seleb. Gugatan cerai Desta terhadap Natasha Rizky menuai sorotan publik. Banyak orang yang tak menyangka karena keduanya dinilai jauh dari isu miring. Petugas keamanan di perumahan Desta Khairul membeberkan perilaku Desta dan Natasha Rizky sebelum sepakat untuk bercerai. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan kami, wartawan Warta Kota, Ihwana Mutuah Miko, yang kini telah terhubung bersama kami. Silakan rekan Ihwana untuk laporannya. Baik, terima kasih rekan Yesi. Untuk penjaga keamanan di rumah Desta sendiri sempat membeberkan soal perilaku Desta di kediamannya. Desta dikenal sebagai orang yang dermawan karena dia suka sekali membenahi seperti pos satpam, jalanan yang ada di sekitaran rumahnya. Lalu penjaga keamanan sendiri sempat kaget karena mendengar kabar perceraian dari keduanya antara Desta dan Natasha Rizky. Mengingat keduanya disebut selalu berpergian bersama dan tak pernah terdengar cekcok sekalipun dari dirinya yang pos satpamnya tak jauh dari rumah Desta. Beberapa kali berkomunikasi dengan Desta tak pernah terlihat dan tercium jika rumah tangganya sedang di ujung tanduk seperti itu. Lalu sempat juga bertanya dengan tetangga-tetangganya, banyak yang menyayangkan atas keputusan Desta menggugat cerai Natasha Rizky. Melihat mereka menilai bahwa Natasha atau Caca adalah wanita yang soleha dan cocok dengan Desta. Seperti itu rekan Yesi. Baik, terima kasih atas laporan lengkapnya Ihwana Mutuamiko. Silahkan bertugas kembali. Dan wartawan kami telah menghimpun wawancara dengan petugas keamanan di perumahan Desta Khairul. Berikut tayangannya untuk Anda. Ya, Pak. Khairul. Pak, ini kan belakangan beredar kabar Pak Desta menggugat. Untuk Pak Desta sendiri, Pak Desta itu kayak apa sih Pak kalau lagi di rumah kayak gini? Ya biasa aja. Kayak wajarnya penghuni sini lah. Saling tegur sapa, begitu biasanya. Kalau untuk istrinya sendiri sama Pak Desta suka bersosialisasi Pak? Suka. Keluar rumah gitu? Ini yang bangun semua dia. Nih, pos ditingkatin sama dia. Pos bintang jadi pos bintang 2 di mana-mana kan pos bintang 1 loh. Ini juga di aspal dia. Berarti termasuk peduli ya Pak? Peduli banget dia sama karyawan. Sama karyawan. Berarti Bapak udah bareng-bareng sama Pak Desta di sini dari berapa awal lama? Pak Desta pindah? Dari awal, dari rumahnya masih bedeng, masih tanah kosong. Oh udah jaga ya Pak? Dari pertama dia nanya nanya di sini banjir apa enggak gitu, kata dia enggak sih kalau di sini mah. Ini untuk rumahnya sendiri yang mana Pak? Dua ini ya? Iya, Berarti ya? yang jembatan ini. Kalau yang sebelah sini garasi, yang ini Baru rumahnya. Ya. Berarti udah berapa tahun tuh sekitarnya? Tinggal di sini? Tinggal di sini. Desta Mahendra akui menyesal menggugat cerai Natasha Rizky. Sebut sudah pisah rumah sejak 2022 lalu. Diketahui kini Desta Mahendra telah menggugat cerai istrinya Natasha Rizky. Melalui pengacara Desta yaitu Hendra Kasiregar menjelaskan bahwa keputusan Desta menempuh jalur perceraian dianggap sebagai jalan terbaik. Sang pengacara mengatakan jika itu merupakan suatu penyesalan, tapi juga merupakan salah satu jalan terbaik. Bahkan Hendra menyebut hingga saat ini Desta memang belum bicara mengenai perceraiannya secara langsung. Lebih lanjut, Hendra menyampaikan bahwa Desta dan Natasha sudah sekitar setahun pisah rumah. Bahkan saat Lebaran lalu, Hendra mengatakan bahwa Desta sudah merayakannya tanpa Natasha Rizky. Hendra menyebut anak-anaknya juga telah tinggal bersama Natasha.
Walaupun begitu, Hendra menyebut bahwa komunikasi keduanya juga masih baik-baik saja. Pun keduanya masih mengurus anak-anak secara bersama. Dalam kesempatan yang sama, Hendra juga menjelaskan jika perceraian tersebut sudah disepakati bersama oleh kedua belah pihak. Dan menurut Hendra, keputusan itu tidak ditempuh dalam waktu yang singkat. Hendra juga menambahkan alasan Desta melayangkan gugatan adalah ketidaksamaan visi dan misi antara dirinya dengan Natasha Rizky. Di tengah gugatan cerai Desta, Natasha Rizky menghadiri pernikahan Enzy Storia dan Molen Kasetra. Diketahui Enzy Storia menikah dengan Molen Kasetra dan Natasha Rizky turut hadir berseragam dan tampak bahagia. Pada Sabtu 20 Mei, publik dikejutkan dengan adanya pernikahan Enzy Storia dengan Molen Kasetra. Enzy Storia resmi melepas masa lajangnya dan berlabuh di hati Molen Kasetra, kekasihnya selama 2 tahun terakhir. Padahal selama ini Enzy tak pernah mengkonfirmasi adanya hubungan spesial dengan Molen. Dan kini Enzy dan Molen tengah berbahagia merayakan pernikahan mereka. Terlihat para sahabat Enzy berkumpul dalam acara pernikahan, termasuk Natasha Rizky, istri presenter Desta sekaligus sahabat dekat Enzy Storia. Seperti yang diketahui, belum lama ini Natasha Rizky baru saja digugat cerai oleh Desta Mahendra. Bahkan Natasha Rizky termasuk orang yang sulit ditemui atau dimintai keterangan setelah adanya kabar perceraian tersebut. Tapi dalam acara pernikahan Enzy Storia, artis yang kerap disapa Caca itu turut hadir. Dikutip dalam Instagram @NatashaRizkyNew pada Sabtu 20 Mei, Natasha Rizky membagikan potretnya hadir di acara pernikahan Enzy. Natasha Rizky tampak berfoto bersama Hesti Purwadinata, Vivi Karamoy selaku istri Vincent Rompis, hingga seorang wanita yang merupakan sahabat dekat Enzy Storia. Keempat wanita itu tampak menonjolkan outfit yang mereka kenakan dengan kebaya berwarna emas dan jari kain songket berwarna merah kecoklatan. Raut bahagia pun terpancar dari wajah Natasha Rizky. Hanya saja sosok Desta tak terlihat di sekitar Natasha Rizky dan rekan-rekannya tersebut. Profil Molen Kasetra, sosok diplomat muda yang kini menjadi suami Enzy Storia. Diketahui kabar gembira datang dari pasangan Enzy Storia dan Molen Kasetra yang mengumumkan pernikahan mereka. Enzy dan Molen dikabarkan resmi menikah kemarin, Sabtu 20 Mei 2023. Enzy Storia mengumumkan kabar pernikahan itu melalui akun Instagram pribadinya. Keduanya pun telah resmi menjadi pasangan suami istri dan tentu saja hal ini sangat mengejutkan banyak orang. Banyak pula artis Indonesia yang menyambut baik kabar pernikahan mereka.
Profil suami Enzi Storia, Maulan Kasetra, memiliki nama lengkap Maulana Kasetra. Ia lahir pada tanggal 30 Agustus 87. Kini ia berusia 35 tahun dan lulus dari Universitas Trisakti dengan jurusan manajemen. Kemudian ia menyelesaikan gelar masternya pada Universitas Nasional Singapura dengan mengambil jurusan administrasi. Maulan Kasetra juga sempat bekerja di bawah naungan Dr. Nur Hasan Wirajuda. Maulan Kasetra memulai karirnya di dunia hiburan sebagai penyiar radio. Saat ini ia menjadi anggota grup podcast BKR Brothers, di mana Maulan Kasetra bersama dua anggota lainnya, Rio Wicaksono dan Bobby Mandela. Selain itu, Maulan Kasetra telah terjun ke dunia politik sebagai diplomat. Ia pernah menjabat sebagai staf Badan Pengkajian dan Pengembangan Kemenlu dan staf Dewan Pertimbangan Presiden. Kini diketahui ia bekerja di KBRI Washington DC, Amerika Serikat. Di sana Maulan Kasetra menempati posisi sebagai second secretary. Maulan aktif membagikan aktivitasnya di akun Instagram pribadi miliknya @maulankasetra. Bantahan Dr. Richard Lee terkait menyuruh Inara Rusli mengubah penampilan demi menjadi brand ambasador skincare-nya. Diketahui Dr. Richard Lee dengan tegas membantah jika dirinya tidak pernah memerintahkan Inara Rusli untuk mengubah penampilannya. Menurut Dr. Richard Lee, Inara Rusli mengambil keputusan besar dengan merubah penampilannya demi menghidupi ketiga anaknya. Bahkan kini Virgon berniat untuk memperebutkan hak asuh anak saat menggugat cerai Inara Rusli. Tapi rezeki memang sudah ada yang mengatur. Kini Inara langsung ditunjuk Dr. Richard Lee untuk menjadi brand ambasador produk skincare miliknya. Kontrak kerja ini jugalah yang disebut-sebut menjadi alasan Inara mengubah penampilannya. Dr. Richard Lee mengatakan dalam sebuah tayangan YouTube pada Sabtu 20 Mei, di mana dalam kontrak tidak ada kewajiban untuk membuka cadar, tidak ada sama sekali. Dengan tegas, Dr. Richard Lee menyampaikan bahwa Inara Rusli memang sudah berniat untuk mengubah penampilannya jauh sebelum kontrak pekerjaan dengannya. Ia mengatakan jika ia tidak mendengar langsung dari Inara, tapi ia mendengar dari Ustadz Dery Sulaiman. Lebih lanjut, Dr. Richard Lee meminta kepada publik untuk melihat sisi positif dari keputusan Inara Rusli, yaitu demi menafkahi ketiga buah hatinya di masa depan. Sebagai informasi, Inara Rusli menegaskan ingin kembali bekerja lagi tanpa bergantung pada suaminya, Virgon. Sebelumnya, Inara Rusli sempat hadir dalam podcast YouTube Richard Lee dan akhirnya bersepakat untuk menjadi brand ambassador skincare milik Dr. Richard Lee. Melalui konferensi pers dengan para awak media, Dr. Richard Lee akhirnya secara resmi menunjuk Inara Rusli menjadi brand ambassador pada Jumat 19 Mei 2023. Selain menjadi brand ambassador, Inara Rusli pun juga terpilih menjadi simbol Strong Mom. Diakui Dr. Richard Lee, Inara Rusli sedang berada dalam posisi yang dilema. Menurutnya, perempuan seringkali berada dalam posisi rentan, terlebih saat menjelang perceraian.
Daftar pemenang Putri Indonesia 2023 dan kontes kecantikan internasional yang akan diikuti. Akhirnya teka-teki siapa penyandang gelar Putri Indonesia 2023 terjawab sudah pada Jumat 19 Mei 2023 malam. Wakil dari Jawa Barat, Farhana Nariswari, sukses meraih gelar Putri Indonesia 2023. Dalam malam Grand Final Putri Indonesia 2023 yang berlangsung di Jakarta, Farhana Nariswari sukses menyisihkan 44 finalis Putri Indonesia. Ia pun akan bertugas sebagai Putri Indonesia 2023 selama setahun. Selain itu, Farhana Nariswari yang merupakan sarjana kedokteran akan dikirim ke kontes kecantikan internasional. Farhana akan mewakili Indonesia di ajang Miss Internasional 2023. Ia berhasil menyelesaikan babak demi babak dalam ajang kecantikan yang digelar Yayasan Putri Indonesia, termasuk tampil apik dalam sesi tanya jawab di babak 3 besar Putri Indonesia 2023. Hingga akhirnya Farhana Nariswari dimahkotai Borobudur merah oleh Putri Indonesia 2022 Laksmi Syarida Nivi Suwardana. Dengan gelar ini, Farhana Nariswari akan dikirim ke ajang Miss Internasional 2023 yang akan digelar di Jepang pada 26 Oktober 2023 mendatang. Sebagai informasi saja, selain Farhana Nariswari, ada 2 pemenang lain dari ajang Putri Indonesia 2023 yang akan dikirim ke kontes kecantikan internasional tersebut. Selain itu, yang menjadi runner-up 1 Putri Indonesia 2023 diraih oleh wakil Jawa Timur, Yasinta Aurelia. Mahasiswi ilmu komunikasi ini berhak atas Putri Indonesia Pariwisata 2023. Ia dimahkotai oleh Cindy May Maguire yang menjadi runner-up 1 Putri Indonesia 2023. Di ajang internasional, Yasinta Aurelia akan menjadi wakil Indonesia di ajang Miss Supranasional 2023. Rencananya Miss Supranasional 2023 akan digelar pada 14 Juli 2023 di Polandia. Dengan kemenangan Yasinta Aurelia di ajang Putri Indonesia 2023, ini adalah ketiga kali Provinsi Jawa Timur berhasil finish di 3 besar ajang Putri Indonesia selama 3 tahun berturut-turut. Pada edisi sebelumnya, yaitu 2020 dan 2022, wakil Jawa Timur berhasil lolos ke babak 3 besar Putri Indonesia. Terakhir ada wakil dari Lampung, Lulu Zaharani Krisna Widodo yang meraih juara runner-up 2 Putri Indonesia 2023. Dengan posisi ini, Lulu Zaharani menyandang gelar Putri Indonesia Lingkungan 2023. Dalam gelaran semalam, Lulu Zaharani dimahkotai Borobudur biru oleh runner-up 2 Putri Indonesia 2022, Adinda Kresheila. Nantinya Lulu akan mewakili Indonesia di ajang Miss Charm 2024 yang akan digelar di Vietnam pada Februari 2024. Ini adalah kali pertama YPI mengirimkan wakilnya ke ajang yang baru didirikan pada 2019 lalu. Sebelumnya Miss Charm 2023 Indonesia diwakili oleh Olivia Aten dan berhasil meraih posisi sebagai runner-up. Selain memberikan 3 penghargaan utama, YPI juga memberikan sejumlah penghargaan khusus. Bedanya, para pemenang penghargaan ini tidak akan dikirim ke kontes kecantikan internasional. Dan berikut daftar pemenang penghargaan khusus pada Putri Indonesia 2023.
Nadine rela habiskan puluhan juta untuk pelihara kucing. Akui sebagai obat kesepian hingga hiburan ketika penat. Selebgram Maya Nadine memiliki hobi memelihara kucing sebagai teman bermainnya di rumah. Ia bahkan tak ragu mengeluarkan budget hingga puluhan juta demi bisa mendapatkan kucing lucu yang diinginkannya. Bahkan ada salah satu kucingnya yang ia beli dengan harga mencapai 20 juta rupiah yang hingga kini menjadi kucing kesayangannya. Ada beberapa ekor kucing yang sudah ia pelihara sejak beberapa waktu lalu. Ia mengakui jika bermain dengan kucing menjadi salah satu hiburannya ketika sudah penat pada pekerjaan. Selain untuk menghilangkan penat dan lelah, Maya Nadine memelihara kucing karena untuk mengobati kesepian. Diakuinya harga perawatan kucing Maya pun hampir sama dengan biaya shoppingnya yang tidak sedikit itu. Tapi walaupun begitu, ia tetap menikmati kebersamaannya dengan Annabul alias anak bulu, sebutan umum untuk hewan peliharaan berbulu seperti kucing. Informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam live update Seleb edisi hari ini. Terus saksikan tayangan live update hanya di kanal YouTube Tribun Network. Saya Yesi Winata beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Tribuners, selamat sore Tribuners. Selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang. Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi. Sempat juga bertanya dengan tetangga-tetangganya, banyak yang menyayangkan atas keputusan Desta menggugat cerai Natasha Rizky. Melihat mereka menilai bahwa Natasha atau Caca adalah wanita yang soleha dan cocok dengan Desta. Seperti itu rekannya sih. Baik, terima kasih atas laporan lengkapnya Ihwana Mutuamiko. Silahkan bertugas kembali. Dan wartawan kami telah menghimpun wawancara dengan petugas keamanan di perumahan Desta, Khairul. Berikut tayangannya untuk Anda. Ya, Pak. Khairul. Pak, ini kan belakangan beredar kabar Pak Desta menggugat. Untuk Pak Desta sendiri, Pak Desta itu kayak apa sih Pak kalau lagi di rumah kayak gini? Ya biasa aja. Kayak wajarnya penghuni sini lah. Saling tegur sapa begitu biasanya. Kalau untuk istrinya sendiri sama Pak Desta suka bersosialisasi Pak? Suka. Keluar rumah gitu? Ini yang bangun semua dia. Nih, pos ditingkatin sama dia. Pos bintang jadi pos bintang 2 di mana-mana kan pos bintang 1 loh. Ini juga di aspal dia. Ya, Berarti termasuk peduli ya Pak? peduli banget dia sama karyawan. Sama karyawan. Berarti Bapak udah bareng-bareng sama Pak Desta di sini Dari udah berapa awal lama? Pak Desta pindah? Dari awal, dari rumahnya masih bedeng, masih tanah kosong. Oh udah jaga ya iya. Pak? Dari pertama dia nanya nanya di sini banjir apa enggak gitu, kata dia enggak sih kalau di sini mah. Ini untuk rumahnya sendiri yang mana Pak? 2 ini ya Iya, berarti ini ya? yang jembatan ini. Kalau yang sebelah sini garasi, yang ini Baru rumah rumahnya. Ya. Berarti udah berapa tahun tuh sekitarnya? tinggal di sini? Tinggal di sini. Desta Mahendra akui menyesal menggugat cerai Natasha Rizky. Sebut sudah pisah rumah sejak 2022 lalu. Diketahui kini Desta Mahendra telah menggugat cerai istrinya Natasha Rizky. Melalui pengacara Desta yaitu Hendra Kasiregar menjelaskan bahwa keputusan Desta menempuh jalur perceraian dianggap sebagai jalan terbaik. Sang pengacara mengatakan jika itu merupakan suatu penyesalan, tapi juga merupakan salah satu jalan terbaik. Bahkan Hendra menyebut hingga saat ini Desta memang belum bicara mengenai perceraiannya secara langsung. Lebih lanjut, Hendra menyampaikan bahwa Desta dan Natasha sudah sekitar setahun
pisah rumah. Bahkan saat Lebaran lalu, Hendra mengatakan bahwa Desta sudah merayakannya tanpa Natasha Rizky. Hendra menyebut anak-anaknya juga telah tinggal bersama Natasha. Walaupun begitu, Hendra menyebut bahwa komunikasi keduanya juga masih baik-baik saja. Pun keduanya masih mengurus anak-anak secara bersama. Dalam kesempatan yang sama, Hendra juga menjelaskan jika perceraian tersebut sudah disepakati bersama oleh kedua belah pihak. Dan menurut Hendra, keputusan itu tidak ditempuh dalam waktu yang singkat. Hendra juga menambahkan alasan Desta melayangkan gugatan adalah ketidaksamaan visi dan misi antara dirinya dengan Natasha Rizky. Di tengah gugatan cerai Desta, Natasha Rizky menghadiri pernikahan Enzy Storia dan Molen Kasetra. Diketahui Enzy Storia menikah dengan Molen Kasetra dan Natasha Rizky turut hadir berseragam dan tampak bahagia. Pada Sabtu 20 Mei, publik dikejutkan dengan adanya pernikahan Enzy Storia dengan Molen Kasetra. Enzy Storia resmi melepas masa lajangnya dan berlabuh di hati Molen Kasetra, kekasihnya selama 2 tahun terakhir. Padahal selama ini Enzy tak pernah mengkonfirmasi adanya hubungan spesial dengan Molen. Dan kini Enzy dan Molen tengah berbahagia merayakan pernikahan mereka. Terlihat para sahabat Enzy berkumpul dalam acara pernikahan, termasuk Natasha Rizky, istri presenter Desta sekaligus sahabat dekat Enzy Storia. Seperti yang diketahui, belum lama ini Natasha Rizky baru saja digugat cerai oleh Desta Mahendra. Bahkan Natasha Rizky termasuk orang yang sulit ditemui atau dimintai keterangan setelah adanya kabar perceraian tersebut. Tapi dalam acara pernikahan Enzy Storia, artis yang kerap disapa Caca itu turut hadir. Dikutip dalam Instagram @NatashaRizkyNew pada Sabtu 20 Mei, Natasha Rizky membagikan potretnya hadir di acara pernikahan Enzy. Natasha Rizky tampak berfoto bersama Hesti Purwadinata, Vivi Karamoy selaku istri Vincent Rompis, hingga seorang wanita yang merupakan sahabat dekat Enzy Storia. Keempat wanita itu tampak menonjolkan outfit yang mereka kenakan dengan kebaya berwarna emas dan jari kain songket berwarna merah kecoklatan. Raut bahagia pun terpancar dari wajah Natasha Rizky. Hanya saja sosok Desta tak terlihat di sekitar Natasha Rizky dan rekan-rekannya tersebut. Profil Molen Kasetra, sosok diplomat muda yang kini menjadi suami Enzy Storia. Diketahui kabar gembira datang dari pasangan Enzy Storia dan Molen Kasetra yang mengumumkan pernikahan mereka. Enzy dan Molen dikabarkan resmi menikah kemarin, Sabtu 20 Mei 2023. Enzy Storia mengumumkan kabar pernikahan itu melalui akun Instagram pribadinya. Keduanya pun telah resmi menjadi pasangan suami istri dan tentu saja hal ini sangat mengejutkan banyak orang. Banyak pula artis Indonesia yang menyambut baik kabar pernikahan mereka.
Profil suami Enzi Storia, Molen Kasetra, memiliki nama lengkap Maulana Kasetra. Ia lahir pada tanggal 30 Agustus 87. Kini ia berusia 35 tahun dan lulus dari Universitas Trisakti dengan jurusan manajemen. Kemudian ia menyelesaikan gelar masternya pada Universitas Nasional Singapura dengan mengambil jurusan administrasi. Molen Kasetra juga sempat bekerja di bawah naungan Dr. Nur Hasan Wirajuda. Molen Kasetra memulai karirnya di dunia hiburan sebagai penyiar radio. Saat ini ia menjadi anggota grup podcast BKR Brothers, di mana Molen Kasetra bersama dua anggota lainnya, Rio Wicaksono dan Bobby Mandela. Selain itu, Molen Kasetra telah terjun ke dunia politik sebagai diplomat. Ia pernah menjabat sebagai staf Badan Pengkajian dan Pengembangan Kemenlu dan staf Dewan Pertimbangan Presiden. Kini diketahui ia bekerja di KBRI Washington DC, Amerika Serikat. Di sana Molen Kasetra menempati posisi sebagai second secretary. Molen aktif membagikan aktivitasnya di akun Instagram pribadi miliknya @molenkasetra. Bantahan Dr. Richard Lee terkait menyuruh Inara Rusli mengubah penampilan demi menjadi brand ambasador skincare-nya. Diketahui Dr. Richard Lee dengan tegas membantah jika dirinya tidak pernah memerintahkan Inara Rusli untuk mengubah penampilannya. Menurut Dr. Richard Lee, Inara Rusli mengambil keputusan besar dengan merubah penampilannya demi menghidupi ketiga anaknya. Bahkan kini Virgon berniat untuk memperebutkan hak asuh anak saat menggugat cerai Inara Rusli. Tapi rezeki memang sudah ada yang mengatur. Kini Inara langsung ditunjuk Dr. Richard Lee untuk menjadi brand ambasador produk skincare miliknya. Kontrak kerja ini jugalah yang disebut-sebut menjadi alasan Inara mengubah penampilannya. Dr. Richard Lee mengatakan dalam sebuah tayangan YouTube pada Sabtu 20 Mei, di mana dalam kontrak tidak ada kewajiban untuk membuka cadar, tidak ada sama sekali. Dengan tegas, Dr. Richard Lee menyampaikan bahwa Inara Rusli memang sudah berniat untuk mengubah penampilannya jauh sebelum kontrak pekerjaan dengannya. Ia mengatakan jika ia tidak mendengar langsung dari Inara, tapi ia mendengar dari Ustadz Dery Sulaiman. Lebih lanjut, Dr. Richard Lee meminta kepada publik untuk melihat sisi positif dari keputusan Inara Rusli, yaitu demi menafkahi ketiga buah hatinya di masa depan. Sebagai informasi, Inara Rusli menegaskan ingin kembali bekerja lagi tanpa bergantung pada suaminya, Virgon. Sebelumnya, Inara Rusli sempat hadir dalam podcast YouTube Richard Lee dan akhirnya bersepakat untuk menjadi brand ambassador skincare milik Dr. Richard Lee. Melalui konferensi pers dengan para awak media, Dr. Richard Lee akhirnya secara resmi menunjuk Inara Rusli menjadi brand ambassador pada Jumat 19 Mei 2023. Selain menjadi brand ambassador, Inara Rusli pun juga terpilih menjadi simbol Strong Mom. Diakui Dr. Richard Lee, Inara Rusli sedang berada dalam posisi yang dilema. Menurutnya, perempuan seringkali berada dalam posisi rentan, terlebih saat menjelang perceraian.
Daftar pemenang Putri Indonesia 2023 dan kontes kecantikan internasional yang akan diikuti. Akhirnya teka-teki siapa penyandang gelar Putri Indonesia 2023 terjawab sudah pada Jumat 19 Mei 2023 malam. Wakil dari Jawa Barat, Farhana Nariswari, sukses meraih gelar Putri Indonesia 2023. Dalam malam Grand Final Putri Indonesia 2023 yang berlangsung di Jakarta, Farhana Nariswari sukses menyisihkan 44 finalis Putri Indonesia. Ia pun akan bertugas sebagai Putri Indonesia 2023 selama setahun. Selain itu, Farhana Nariswari yang merupakan sarjana kedokteran akan dikirim ke kontes kecantikan internasional. Farhana akan mewakili Indonesia di ajang Miss Internasional 2023. Ia berhasil menyelesaikan babak demi babak dalam ajang kecantikan yang digelar Yayasan Putri Indonesia, termasuk tampil apik dalam sesi tanya jawab di babak 3 besar Putri Indonesia 2023. Hingga akhirnya Farhana Nariswari dimahkotai Borobudur merah oleh Putri Indonesia 2022 Laksmi Syarida Nivi Suwardana. Dengan gelar ini, Farhana Nariswari akan dikirim ke ajang Miss Internasional 2023 yang akan digelar di Jepang pada 26 Oktober 2023 mendatang. Sebagai informasi saja, selain Farhana Nariswari, ada 2 pemenang lain dari ajang Putri Indonesia 2023 yang akan dikirim ke kontes kecantikan internasional tersebut. Selain itu, yang menjadi runner-up 1 Putri Indonesia 2023 diraih oleh wakil Jawa Timur, Yasinta Aurelia. Mahasiswi ilmu komunikasi ini berhak atas Putri Indonesia Pariwisata 2023. Ia dimahkotai oleh Cindy May Maguire yang menjadi runner-up 1 Putri Indonesia 2023. Di ajang internasional, Yasinta Aurelia akan menjadi wakil Indonesia di ajang Miss Supranasional 2023. Rencananya Miss Supranasional 2023 akan digelar pada 14 Juli 2023 di Polandia. Dengan kemenangan Yasinta Aurelia di ajang Putri Indonesia 2023, ini adalah ketiga kali Provinsi Jawa Timur berhasil finish di 3 besar ajang Putri Indonesia selama 3 tahun berturut-turut. Pada edisi sebelumnya, yaitu 2020 dan 2022, wakil Jawa Timur berhasil lolos ke babak 3 besar Putri Indonesia. Terakhir ada wakil dari Lampung, Lulu Zaharani Krisna Widodo, yang meraih juara runner-up 2 Putri Indonesia 2023. Dengan posisi ini, Lulu Zaharani menyandang gelar Putri Indonesia Lingkungan 2023. Dalam gelaran semalam, Lulu Zaharani dimahkotai Borobudur biru oleh runner-up 2 Putri Indonesia 2022, Adinda Kresheila. Nantinya Lulu akan mewakili Indonesia di ajang Miss Charm 2024 yang akan digelar di Vietnam pada Februari 2024. Ini adalah kali pertama YPI mengirimkan wakilnya ke ajang yang baru didirikan pada 2019 lalu. Sebelumnya Miss Charm 2023 Indonesia diwakili oleh Olivia Aten dan berhasil meraih posisi sebagai runner-up. Selain memberikan 3 penghargaan utama, YPI juga memberikan sejumlah penghargaan khusus. Bedanya, para pemenang penghargaan ini tidak akan dikirim ke kontes kecantikan internasional. Dan berikut daftar pemenang penghargaan khusus pada Putri Indonesia 2023.
Nadine rela habiskan puluhan juta untuk pelihara kucing, akui sebagai obat kesepian hingga hiburan ketika penat. Selebgram Maya Nadine memiliki hobi memelihara kucing sebagai teman bermainnya di rumah. Ia bahkan tak ragu mengeluarkan budget hingga puluhan juta demi bisa mendapatkan kucing lucu yang diinginkannya. Bahkan ada salah satu kucingnya yang ia beli dengan harga mencapai 20 juta rupiah yang hingga kini menjadi kucing kesayangannya. Ada beberapa ekor kucing yang sudah ia pelihara sejak beberapa waktu lalu. Ia mengakui jika bermain dengan kucing menjadi salah satu hiburannya ketika sudah penat pada pekerjaan. Selain untuk menghilangkan penat dan lelah, Maya Nadine memelihara kucing karena untuk mengobati kesepian. Diakuinya harga perawatan kucing Maya pun hampir sama dengan biaya shoppingnya yang tidak sedikit itu. Tapi walaupun begitu, ia tetap menikmati kebersamaannya dengan Annabul alias anak bulu, sebutan umum untuk hewan peliharaan berbulu seperti kucing. Informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam live update Seleb edisi hari ini. Terus saksikan tayangan live update hanya di kanal YouTube Tribun Network. Saya Yesi Winata beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Tribuners, selamat sore Tribuners. Selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami Pada sajikan laka-laka untuk tersebut, Anda. menewaskan 2 orang penumpang yang mana kedua penumpang Kami tersebut perdalam merupakan dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat. Menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tak pernah terdengar cekcok sekalipun dari dirinya yang pos satpamnya tak jauh dari rumah Desta. Beberapa kali berkomunikasi dengan Desta tak pernah terlihat dan tercium jika rumah tangganya sedang
di ujung tanduk seperti itu. Lalu sempat juga bertanya dengan tetangga-tetangganya, banyak yang menyayangkan atas keputusan Desta menggugat cerai Natasha Rizky. Melihat mereka menilai bahwa Natasha atau Caca adalah wanita yang soleha dan cocok dengan Desta. Seperti itu rekannya sih. Baik, terima kasih atas laporan lengkapnya Ihwana Mutuamiko. Silahkan bertugas kembali. Dan wartawan kami telah menghimpun wawancara dengan petugas keamanan di perumahan Desta, Khairul. Berikut tayangannya untuk Anda. Khairul. Pak, ini kan belakangan beredar kabar Pak Desta menggugat. Untuk Pak Desta sendiri, Pak Desta itu kayak apa sih Pak kalau lagi di rumah kayak gini? Ya biasa aja. Kayak wajarnya penghuni sini lah, saling tegur sapa begitu biasanya. Kalau untuk istrinya sendiri sama Pak Desta suka bersosialisasi? Suka. Keluar rumah gitu? Ini yang bangun semua dia. Nih, pos ditingkatin sama dia. Pos bintang jadi pos bintang 2 di mana-mana kan pos bintang 1 loh. Ini juga di aspal dia. Ya. Berarti termasuk peduli ya Pak? Peduli banget dia sama karyawan. Sama karyawan. Berarti Bapak udah bareng-bareng sama Pak Desta di sini dari udah berapa awal lama? Pak Desta pindah? Dari awal, dari rumahnya masih bedeng, masih tanah kosong. Oh udah jaga ya Pak? Dari pertama dia nanya nanya di sini banjir apa enggak gitu, kata dia enggak sih kalau di sini mah. Ini untuk rumahnya sendiri yang mana Pak? Dua ini ya? Berarti ini ya? yang jembatan ini. Kalau yang sebelah sini garasi, yang ini baru rumahnya. Ya. Berarti udah berapa tahun untuk sekitarnya tinggal di sini? Tinggal di sini. Desta Mahendra akui menyesal menggugat cerai Natasha Rizky. Sebut sudah pisah rumah sejak 2022 lalu. Diketahui kini Desta Mahendra telah menggugat cerai istrinya Natasha Rizky. Melalui pengacara Desta yaitu Hendra Kasiregar menjelaskan bahwa keputusan Desta menempuh jalur perceraian dianggap sebagai jalan terbaik. Sang pengacara mengatakan jika itu merupakan suatu penyesalan, tapi juga merupakan salah satu jalan terbaik. Bahkan Hendra menyebut hingga saat ini Desta memang belum bicara mengenai perceraiannya secara langsung. Lebih lanjut, Hendra menyampaikan bahwa Desta dan Natasha sudah sekitar setahun pisah rumah. Bahkan saat Lebaran lalu, Hendra mengatakan bahwa Desta sudah merayakannya tanpa Natasha Rizky. Hendra menyebut anak-anaknya juga telah tinggal bersama Natasha. Walaupun begitu, Hendra menyebut bahwa komunikasi keduanya juga masih baik-baik saja. Pun keduanya masih mengurus anak-anak secara bersama. Dalam kesempatan yang sama, Hendra juga menjelaskan jika perceraian tersebut sudah disepakati bersama oleh kedua belah pihak. Dan menurut Hendra, keputusan itu tidak ditempuh dalam waktu yang singkat. Hendra juga menambahkan alasan Desta melayangkan gugatan adalah ketidaksamaan visi dan misi antara dirinya dengan Natasha Rizky. Di tengah gugatan cerai Desta, Natasha Rizky menghadiri pernikahan Enzi Storia dan Molen Kasetra. Diketahui Enzi Storia menikah dengan Molen Kasetra dan Natasha Rizky turut hadir berseragam dan tampak bahagia. Pada Sabtu 20 Mei, publik dikejutkan dengan adanya pernikahan Enzi Storia dengan Molen Kasetra. Enzi Storia resmi melepas masa lajangnya dan berlabuh di hati Molen Kasetra, kekasihnya selama 2 tahun terakhir. Padahal selama ini Enzi tak pernah mengkonfirmasi adanya hubungan spesial dengan Molen. Dan kini Enzi dan Molen tengah berbahagia merayakan pernikahan mereka.
Terlihat para sahabat NZ berkumpul dalam acara pernikahan, termasuk Natasha Rizky, istri presenter Desta sekaligus sahabat dekat NZ Storia. Seperti yang diketahui, belum lama ini Natasha Rizky baru saja digugat cerai oleh Desta Mahendra. Bahkan Natasha Rizky termasuk orang yang sulit ditemui atau dimintai keterangan setelah adanya kabar perceraian tersebut. Tapi dalam acara pernikahan NZ Storia, artis yang kerap disapa Caca itu turut hadir. Dikutip dalam Instagram @NatashaRizkyNew pada Sabtu 20 Mei, Natasha Rizky membagikan potretnya hadir di acara pernikahan NZ. Natasha Rizky tampak berfoto bersama Hesti Purwadinata, Vivi Karamoy selaku istri Vincent Rompis, hingga seorang wanita yang merupakan sahabat dekat NZ Storia. Keempat wanita itu tampak menonjolkan outfit yang mereka kenakan dengan kebaya berwarna emas dan jari kain songket berwarna merah kecoklatan. Raut bahagia pun terpancar dari wajah Natasha Rizky. Hanya saja sosok Desta tak terlihat di sekitar Natasha Rizky dan rekan-rekannya tersebut. Profil Molen Kasetra, sosok diplomat muda yang kini menjadi suami NZ Storia. Diketahui kabar gembira datang dari pasangan NZ Storia dan Molen Kasetra yang mengumumkan pernikahan mereka. NZ dan Molen dikabarkan resmi menikah kemarin, Sabtu 20 Mei 2023. NZ Storia mengumumkan kabar pernikahan itu melalui akun Instagram pribadinya. Keduanya pun telah resmi menjadi pasangan suami istri dan tentu saja hal ini sangat mengejutkan banyak orang. Banyak pula artis Indonesia yang menyambut baik kabar pernikahan mereka. Profil suami NZ Storia, Molen Kasetra, memiliki nama lengkap Maulana Kasetra. Ia lahir pada tanggal 30 Agustus 87. Kini ia berusia 35 tahun dan lulus dari Universitas Trisakti dengan jurusan manajemen. Kemudian ia menyelesaikan gelar masternya pada Universitas Nasional Singapura dengan mengambil jurusan administrasi. Molen Kasetra juga sempat bekerja di bawah naungan Dr. Nur Hasan Wirajuda. Molen Kasetra memulai karirnya di dunia hiburan sebagai penyiar radio. Saat ini ia menjadi anggota grup podcast BKR Brothers, di mana Molen Kasetra bersama dua anggota lainnya, Rio Wicaksono dan Bobby Mandela. Selain itu, Molen Kasetra telah terjun ke dunia politik sebagai diplomat. Ia pernah menjabat sebagai staf Badan Pengkajian dan Pengembangan Kemenlu dan staf Dewan Pertimbangan Presiden. Kini diketahui ia bekerja di KBRI Washington DC, Amerika Serikat. Di sana Molen Kasetra menempati posisi sebagai second secretary. Molen aktif membagikan aktivitasnya di akun Instagram pribadi miliknya @molenkasetra.
Bantahan Dr. Richard Lee terkait menyuruh Inara Rusli mengubah penampilan demi menjadi brand ambasador skincare-nya. Diketahui Dr. Richard Lee dengan tegas membantah jika dirinya tidak pernah memerintahkan Inara Rusli untuk mengubah penampilannya. Menurut Dr. Richard Lee, Inara Rusli mengambil keputusan besar dengan merubah penampilannya demi menghidupi ketiga anaknya. Bahkan kini Virgon berniat untuk memperebutkan hak asuh anak saat menggugat cerai Inara Rusli. Tapi rezeki memang sudah ada yang mengatur. Kini Inara langsung ditunjuk Dr. Richard Lee untuk menjadi brand ambasador produk skincare miliknya. Kontrak kerja ini jugalah yang disebut-sebut menjadi alasan Inara mengubah penampilannya. Dr. Richard Lee mengatakan dalam sebuah tayangan YouTube pada Sabtu 20 Mei, di mana dalam kontrak tidak ada kewajiban untuk membuka cadar, tidak ada sama sekali. Dengan tegas, Dr. Richard Lee menyampaikan bahwa Inara Rusli memang sudah berniat untuk mengubah penampilannya jauh sebelum kontrak pekerjaan dengannya. Ia mengatakan jika ia tidak mendengar langsung dari Inara, tapi ia mendengar dari Ustadz Dery Sulaiman. Lebih lanjut, Dr. Richard Lee meminta kepada publik untuk melihat sisi positif dari keputusan Inara Rusli, yaitu demi menafkahi ketiga buah hatinya di masa depan. Sebagai informasi, Inara Rusli menegaskan ingin kembali bekerja lagi tanpa bergantung pada suaminya, Virgon. Sebelumnya, Inara Rusli sempat hadir dalam podcast YouTube Richard Lee dan akhirnya bersepakat untuk menjadi brand ambassador skincare milik Dr. Richard Lee. Melalui konferensi pers dengan para awak media, Dr. Richard Lee akhirnya secara resmi menunjuk Inara Rusli menjadi brand ambassador pada Jumat 19 Mei 2023. Selain menjadi brand ambassador, Inara Rusli pun juga terpilih menjadi simbol Strong Mom. Diakui Dr. Richard Lee, Inara Rusli sedang berada dalam posisi yang dilema. Menurutnya, perempuan seringkali berada dalam posisi rentan, terlebih saat menjelang perceraian. Daftar pemenang Putri Indonesia 2023 dan kontes kecantikan internasional yang akan diikuti. Akhirnya teka-teki siapa penyandang gelar Putri Indonesia 2023 terjawab sudah pada Jumat 19 Mei 2023 malam. Wakil dari Jawa Barat, Farhana Nariswari, sukses meraih gelar Putri Indonesia 2023. Dalam malam Grand Final Putri Indonesia 2023 yang berlangsung di Jakarta, Farhana Nariswari sukses menyisihkan 44 finalis Putri Indonesia. Ia pun akan bertugas sebagai Putri Indonesia 2023 selama setahun. Selain itu, Farhana Nariswari yang merupakan sarjana kedokteran akan dikirim ke kontes kecantikan internasional. Farhana akan mewakili Indonesia di ajang Miss Internasional 2023. Ia berhasil menyelesaikan babak demi babak dalam ajang kecantikan yang digelar Yayasan Putri Indonesia. Termasuk tampil apik dalam sesi tanya jawab di babak 3 besar Putri Indonesia 2023. Hingga akhirnya Farhana Nariswari dimahkotai Borobudur merah oleh Putri Indonesia 2022 Laksmi Syarida Nivi Suwardana.
Dengan gelar ini, Farhana Nariswari akan dikirim ke ajang Miss Internasional 2023 yang akan digelar di Jepang pada 26 Oktober 2023 mendatang. Sebagai informasi saja, selain Farhana Nariswari, ada 2 pemenang lain dari ajang Putri Indonesia 2023 yang akan dikirim ke kontes kecantikan internasional tersebut. Selain itu, yang menjadi runner-up 1 Putri Indonesia 2023 diraih oleh wakil Jawa Timur, Yasinta Aurelia. Mahasiswi ilmu komunikasi ini berhak atas Putri Indonesia Pariwisata 2023. Ia dimahkotai oleh Cindy May Maguire yang menjadi runner-up 1 Putri Indonesia 2023. Di ajang internasional, Yasinta Aurelia akan menjadi wakil Indonesia di ajang Miss Supranasional 2023. Rencananya Miss Supranasional 2023 akan digelar pada 14 Juli 2023 di Polandia. Dengan kemenangan Yasinta Aurelia di ajang Putri Indonesia 2023, ini adalah ketiga kali Provinsi Jawa Timur berhasil finish di 3 besar ajang Putri Indonesia selama 3 tahun berturut-turut. Pada edisi sebelumnya, yaitu 2020 dan 2022, wakil Jawa Timur berhasil lolos ke babak 3 besar Putri Indonesia. Terakhir ada wakil dari Lampung, Lulu Zaharani Krisna Widodo, yang meraih juara runner-up 2 Putri Indonesia 2023. Dengan posisi ini, Lulu Zaharani menyandang gelar Putri Indonesia Lingkungan 2023. Dalam gelaran semalam, Lulu Zaharani dimahkotai Borobudur Biru oleh runner-up 2 Putri Indonesia 2022, Adinda Kresyeila. Nantinya Lulu akan mewakili Indonesia di ajang Miss Charm 2024 yang akan digelar di Vietnam pada Februari 2024. Ini adalah kali pertama YPI mengirimkan wakilnya ke ajang yang baru didirikan pada 2019 lalu. Sebelumnya Miss Charm 2023 Indonesia diwakili oleh Olivia Aten dan berhasil meraih posisi sebagai runner-up. Selain memberikan 3 penghargaan utama, YPI juga memberikan sejumlah penghargaan khusus. Bedanya, para pemenang penghargaan ini tidak akan dikirim ke kontes kecantikan internasional. Dan berikut daftar pemenang penghargaan khusus pada Putri Indonesia 2023.
Nadine rela habiskan puluhan juta untuk pelihara kucing. Akui sebagai